Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Yusuf Purba, STB 551, Program Studi Teknik Pemasyarakatan B. Izin Bapak, pada kesempatan untuk pengganti tugas UTS pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam menggunakan model Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Topik yang angkat adalah isu yang sangat krusial dalam dunia intelijen dan pengamanan kita saat ini, yaitu implementasi reintegrasi sosial bagi narapidana high risk. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat pada tengah taraikan antara hak asasi narapidana dan keamanan nasional yang absolut. Mengapa topik ini penting? Kita tahu bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, paradigma kita telah berubah. Reintegrasi bukan lagi sekedar pembebasan, tapi sebuah proses persiapan yang matang. Namun tantangan terbesarnya ada pada kategori high risk. Narapidana kategori ini, baik kasus terorisme maupun bandar narkoba internasional, memiliki risiko keamanan yang sangat tinggi. Masalah utamanya adalah pertama, tingginya potensi residivisme. Kedua, stigma negatif masyarakat yang seringkali menolak keberadaan mereka, yang justru bisa memicu mereka kembali ke jaringan lama. Ketiga, kita butuh alat bantu pengambilan keputusan yang komprehensif agar tidak salah langkah dalam memberikan hak integrasi. Disinilah metode Six Thinking Hats menjadi relevan sebagai pisau analisis kita. Pada saat ini kita masuk ke studi kasus yang konkret. Saya mengambil contoh narapidana berusia 48 tahun, seorang pemimpin jaringan penyeludupan narkoba transnasional yang saat ini mendekam di lapas high risk Nusa Kambangan. Berdasarkan hasil asesmen RNR, Risk, Needs, and Responsitivity, skor risiko keamanannya berada pada level very high risk. Yang mengkhawatirkan adalah temuan intelijen yang menunjukkan bahwa jaringan di luar sana masih aktif, berkomunikasi, dan ada indikasi upaya manipulasi terhadap petugas atau insider threat. Dalam posisi ini, pengambilan keputusan dihadapkan pada dilema. Apakah pembinaan yang dilakukan sudah cukup memutus rantai jaringan tersebut, atau justru pembebasan akan menjadi ancaman baru bagi stabilitas keamanan? Sekarang kita mulai gunakan topi pertama, yaitu topi putih. Kita bicara fakta dan data objektif. Faktanya, hasil asesmen ISPN menunjukkan narapidana ini masih memiliki catatan pelanggaran disiplin dan masuk dalam register F. Data intelijen pemasyarakatan menegaskan bahwa kontak dengan jaringan luar masih terdeteksi melalui pola komunikasi yang tersamar. Selain itu, program deradikalisasi atau pembinaan integrasi yang dijalankan belum menunjukkan perubahan signifikan pada indikator pelaku. Secara administratif, narapidana ini memang mendekati masa integrasi, namun secara faktual, kebutuhan keamanan belum terpenuhi. Kesimpulan dari sudut pandang topi putih adalah data tidak mendukung pengajuan reintegrasi saat ini karena adanya risiko insider threat yang nyata. Beralih ke topi merah. Di sini kita bicara tentang institusi dan emosi. Petugas lapangan memiliki firasat kuat atau good feeling bahwa narapidana ini hanya berpura-pura kooperatif atau melakukan masking behavior. Ada kecurigaan mendalam terhadap ketidaktulusan proses perubahannya. Di sisi lain, kita juga harus merasakan kekhawatiran masyarakat. Stigma masyarakat terhadap bandar narkoba internasional sangat kuat. Ada ketakutan kolektif bahwa mereka tidak akan pernah berubah. Secara emosional, pengambilan keputusan juga merasakan tekanan mental yang hebat karena memegang data intelijen yang mengkhawatirkan namun sulit dibuktikan secara hukum formal di persidangan tim pengamat pemasyarakatan. Topik ketiga adalah topi hitam, yaitu topi kewaspadaan. Apa risiko terburuknya? Jika reintegrasi dipaksakan, risiko residivisme sangat besar karena jaringan internasional masih eksis. Kita memiliki kerentanan prosedur, kriteria perubahan perilaku seringkali masih bersifat subjektif. Selain itu, kita harus jujur bahwa pengawasan pasca bebas oleh Bapas masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Tanpa pengawasan 24/7, peluang narapidana ini untuk kembali mengendalikan bisnisnya dari balik bayang-bayang sangat terbuka lebar. Topi hitam mengingatkan kita bahwa kegagalan dalam satu keputusan reintegrasi high risk bisa merusak reputasi institusi dan mengancam keselamatan publik. Namun, kita tidak boleh hanya melihat sisi gelap. Topi kuning memberikan perspektif optimis. Peluang keberhasilan tetap ada jika kita mampu membangun program yang benar-benar memutus jaringan lama
melalui narasi tandingan yang intensif. Ada optimisme dalam optimalisasi data asesmen RNR yang terintegrasi. Jika kita berhasil mereformasi pola pembinaan menjadi lebih personal dan berbasis data, maka keberhasilan reintegrasi narapidana ini menjadi percontohan atau pilot project bahwa sistem pemasyarakatan kita mampu menjinakkan risiko yang paling tinggi sekalipun. Manfaatnya jelas, mengurangi overcrowding dan membuktikan efektivitas sistem revitalisasi pemasyarakatan. Bagaimana cara menjembatani risiko dan peluang tersebut? Topi hijau menawarkan inovasi. Pertama, reintegrasi berbasis ekonomi digital. Kita bisa melatih mereka dengan skill digital yang memungkinkan pemantauan aktivitas secara real time di dunia maya. Kedua, penguatan intelijen pemasyarakatan proaktif. Kita tidak hanya menunggu laporan, tapi menggunakan analisis media sosial dan komunikasi mendeteksi kontak jaringan lama secara otomatis menggunakan AI. Ketiga, restrukturisasi program pembinaan dengan melibatkan keluarga secara lebih partisipatif sebagai fungsi kontrol sosial alami. Kita harus berani menggunakan teknologi pengawasan seperti GPS tracking yang lebih canggih untuk mitigasi risiko pasca bebas. Terakhir, topi biru sebagai pengendali. Setelah mensintesis data dari kelima topi sebelumnya, keputusan yang diambil adalah menunda pengajuan reintegrasi saat ini. Mengapa? Karena meskipun ada peluang dan ide inovatif, fakta dari topi putih dan risiko dari topi hitam masih terlalu besar. Keputusan finalnya adalah melakukan restrukturisasi program pembinaan terlebih dahulu selama 6 bulan ke depan dengan pengawasan intelijen yang lebih ketat. Kita harus memastikan indikator perubahan perilaku bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan hasil dari verifikasi berlapis antara data administratif, penilaian perilaku, dan data intelijen lapangan. Sebagai rekomendasi praktis, saya mengusulkan 3 hal. 1. Penguatan MOU lintas institusi dengan BIN, BNPT, dan Polri untuk pertukaran data narapidana high risk. Kedua, peningkatan kompetensi petugas dalam teknologi intelijen dan analisis perilaku atau behavior analysis. Ketiga, peluncuran kampanye literasi masyarakat untuk mengurangi stigma negatif, sehingga proses reintegrasi memiliki dukungan sosial yang kuat saat narapidana dinyatakan benar-benar siap. Secara jangka panjang, kita perlu mendorong revisi regulasi yang lebih spesifik mengatur standar penilaian reintegrasi khusus narapidana high risk. Pemanfaatan big data dalam sistem pemasyarakatan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berbasis data driven decision making demi keamanan negara dan kemanusiaan. Demikian presentasi dari saya. Referensi yang saya gunakan meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Permenkumham tentang revitalisasi, serta teori Six Thinking Hats dari Edward de Boon. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk sesi diskusi, kritik, dan saran yang membangun dari Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Selamat malam. Pada malam hari ini kita jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan pemindahan narapidana ke lapas di Pulau Nusa Kambangan. Ini merupakan implementasi dari akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini sebanyak 40 orang. 40 orang ini adalah terdiri dari narapidana yang berasal dari Lapas Cilegon, Rutan kelas 1 Tangerang, Lapas Serang, Lapas Pemuda, dan Lapas kelas 1 Tangerang.
Yang menjadi kriteria teman-teman kita, warga binaan kita ini yang akan kita pindahkan, ini adalah warga binaan yang masih bermain-main dengan narkoba, yang selalu melanggar tata tertib, yang selalu membuat onar di dalam lapas, dan selalu meresahkan para penghuni lain dan masyarakat. Harapan kita mudah-mudahan jajaran pemasyarakatan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM tertib, aman, dan terkendali. Hal ini karena memang dukungan semua pihak, dan ini merupakan komitmen kita untuk memberantas narkoba, handphone, serta kejahatan lain yang dilakukan oleh para narapidana di lapas dan rutan yang ada di Kanwil Banten. Kami mohon doa restunya, malam ini kami berangkat, kita akan kirim mereka ke lapas super maksimum security di lapas Nusa Kambangan.